Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Fitria dengan akhiran NIM 043, Prodi Tadris IPA kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai asam dan basa untuk memenuhi salah satu tugas UAS Kapita Selecta yang diampu oleh Ibu Feni Widayanti MPD. Materi ini mengambil 7 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pengertian asam basa, yang kedua integrasi keislaman asam dan basa, yang ketiga sifat-sifat asam dan basa, yang keempat teori asam dan basa, yang kelima identifikasi asam dan basa, yang keenam derajat keasaman, dan yang terakhir miskonsepsi asam dan basa. Jadi kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian asam dan basa. Nah, asam dan basa merupakan senyawa penting yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam tubuh makhluk hidup, makanan dan obat-obatan, produk rumah tangga, pertanian, maupun bahan baku industri. Istilah asam atau asid berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum, yang berarti cuka. Dan istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Asam dan basa jika dicampurkan akan menjadi netral. Selanjutnya integrasi keislaman asam dan basa yang terkandung dalam surah Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa alladzi marajal bahraini hadza adbun furatu wa hadza milhun ujaj faja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang artinya, dan dialah yang membiarkan laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Selanjutnya mengenai sifat-sifat asam dan basa. Yang pertama mengenai sifat asam. Nah, asam itu bersifat masam. Asam juga bersifat korosif, terutama terhadap logam, serta dapat memerahkan kertas lakmus biru. Larutan dalam air dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya mengenai basa. Sifat basa. Nah, basa itu rasanya pahit, dan basa itu bersifat licin, serta basa itu dapat membirukan lakmus merah, dan yang terakhir, basa itu bersifat kaustik. Selanjutnya mengenai teori asam dan basa. Nah, teori asam dan basa ini dikemukakan oleh 3 ilmuwan. Yang pertama ada Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, dan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Yang kedua mengenai teori Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang memberi proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Yang ketiga mengenai teori Lewis. Nah, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron atau sebagai donor pasangan elektron. Yang selanjutnya mengenai identifikasi asam dan basa. Untuk kekuatan asam itu dipengaruhi oleh kebanyakan ion-ion H+, sedangkan kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH-. Selanjutnya identifikasi asam basa dengan indikator. Nah, untuk mengidentifikasi asam basa dengan indikator ini bisa menggunakan kertas lakmus. Juga bisa menggunakan indikator asam basa dan menggunakan indikator alami. Selanjutnya mengenai derajat keasaman. Nah, konsep pH itu digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, untuk pengukuran pH itu biasanya
menggunakan beberapa indikator seperti indikator universal, larutan indikator, dan pH meter. Dan terdapat jenis-jenis reaksi asam dan basa. Yang pertama yaitu reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga, reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Dan yang terakhir, reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi yang sering terjadi dalam asam basa. Nah, yang pertama, menganggap rasa asam itu sebagai indikator asam. Padahal beberapa zat itu bersifat asam namun tidak memiliki rasa asam. Seperti contohnya asam klorida dalam larutan. Nah, yang kedua yaitu mengenai semua larutan itu merusak. Semua larutan asam itu merusak. Padahal beberapa larutan asam dalam kehidupan sehari-hari itu seperti asam lemah dan buah-buahan aman dikonsumsi dalam jumlah yang moderat. Yang selanjutnya, menyamakan pH dengan keasaman. Padahal pH adalah ukuran konsentrasi ion H+ dalam larutan, sedangkan keasaman atau kebasaan itu ditentukan oleh keseimbangan ion H+ dan ion OH-. Nah, untuk asam dan basa hanya dalam bentuk cair. Padahal zat-zat lain seperti padatan dan gas juga dapat bersifat asam atau basa. Dan yang terakhir, mengabaikan konsep conjugates. Padahal sebuah zat tidak hanya sebagai asam atau basa, tetapi sebuah zat itu juga bisa memiliki pasangan konjugat yang berlawanan dalam reaksi. Beberapa glosarium pada materi asam basa ini. Yang pertama ada asetum. Asetum merupakan istilah Latin untuk cuka. Alkali. Alkali merupakan zat basa yang larut dalam tanah. Asam. Asam merupakan zat kimia yang larutannya dalam air mempunyai rasa cita asam, kemampuan mengubah lakmus biru menjadi merah, dan kemampuan bereaksi dengan basa dan logam tertentu seperti kalsium untuk membentuk garam. Basa. Sifat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidroksida. Indikator. Indikator adalah alat ukur untuk mengevaluasi keadaan atau status perubahan yang terjadi. Integrasi. Integrasi merupakan pembauran antara ilmu dan Islam hingga menjadi kesatuan yang utuh dan atau bulat. Kaustik. Kaustik merupakan bahan kimia yang membakar atau menimbulkan korosif pada kulit, mata, dan selaput lendir atau lapisan hidung, mulut, tenggorokan, dan paru-paru jika bersentuhan. Konjungsi mengacu pada 3 atau lebih atom resonansi berdekatan yang saling tumbang tindih. Konsep merupakan abstraksi suatu ide, gagasan, imajinasi, atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Larutan merupakan campuran homogen dari 2 atau lebih zat. Larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut yang sifatnya homogen. Miskonsepsi. Miskonsepsi adalah pandangan yang keliru mengenai suatu konsep yang dipahami oleh seseorang yang tidak sesuai dengan konsep yang disepakati dan dianggap benar oleh para ahli. Netral. Netral merupakan hubungan antar makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut hidup pada habitat yang sama. Dari yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.